Ya guys, kembali lagi bersama dengan Diar. Nih guys, saya ada smartphone yang unik dan keren secara desain. Malahan menurut saya ini desainnya kok mirip-mirip sama Samsung Galaxy S series ya. Samsung Galaxy S23, 24, ini mirip banget. Malahan menurut saya bagusan ini desainnya. Secara desain ya, nggak secara software, nggak secara kamera. Nah, sebenarnya brand ini dulu ada di Indonesia, cuman sekarang udah hengkang nih, nggak tahu nih. Apakah karena nggak laku atau apa? Tapi menurut saya sebenarnya produk ini bagus loh. Dan banyak juga dari kalian yang nanyain, Om, Bang, ayo dong review dari brand ini. Banyak juga gitu. Ya udah deh, daripada penasaran, langsung aja kita bahas si Meizu 21 ini. Lego. Iya. Sebelum kamu tonton videonya, saya mau kasih tahu sedikit nih guys, kalau saya kemarin beli beberapa HP di Blibli. Dan kamu tahu nggak, di Blibli ada layanan pengiriman cepat 2 jam sampai. Itu saya coba layanan itu, nggak nyampe 2 jam, udah nyampe. Ting tong, ini dia barangnya guys. Wih, keren banget. Jadi guys, kalau kamu mau beli gadget-gadget ya, seperti smartphone, laptop, power bank, TWS, atau produk-produk elektronik lainnya, belanja aja di Blibli guys. Kamu cobain layanan pengiriman cepat 2 jam sampai. Ih, bakalan seneng. Dan juga ada layanan cicilan 0% sampai dengan 24 bulan. Dan barang yang kamu beli bisa diasuransiin di Blibli Proteksi. Jadi, penggunaan barang dalam 1 tahun ke depan aman tuh guys. Ya udah, kamu belanja aja di Blibli ya guys ya, karena barangnya 100% ori, no tipu-tipu. Pengiriman cepat, no tipu-tipu. Gratis ongkir, no tipu-tipu. Pasti puas di Blibli. Saya aja puas, ketagihan malah. Oke? Ya, ini dia si Meizu 21 atau Meizu 21. Boxnya kayak gini guys ya. Simple, warnanya krem ke abu-abuan. Dan di box ini nggak banyak informasi apa-apa, cuma tulisan aja tuh Meizu 21 atau Meizu 21. Dan ada kotak merahnya. Dan di belakang cuman ada juga tulisan nih, RAM 12 GB, internal storage-nya 512 GB. Udah sesimpel itu. Langsung aja kita buka. Wup. Kita lihat seberapa unik dan seberapa keren sih apa yang saya omongin ini, supaya kalian tuh benar-benar bisa ngerasain juga gitu ya. Iya. Nah, ini dia boxnya. Kita mulai lihat dari si box yang kecil ini ya. Di sini ada tulisan siluet tuh ya, tulisan Mandarin, emboss kayak gitu. Dan ini kita lihat, kita buka. Oh, rapi juga ya. Ini boxnya kayak kartonnya tuh, kartonnya tebal gitu guys. Dan ini ada SIM tray ejector. Bentuknya kayak gitu, ada buletannya. Iya. Kemudian di dalam sini ada apa aja? Wow, rapi juga ya ininya. Kemasannya. Di sini ada, iya, di sini ada kabel charger double type C warna orange dalamnya. Kemudian di sini ada buku panduan singkat dan kartu garansi. Kemudian di sini dapat casing soft case bening. Waduh, saya tuh benci bener ya ada smartphone yang ngasih soft case bening. Ini padahal smartphone-nya lumayan mahal loh. Tapi softcase beningnya agak-agak beda sih. Agak, lihat. Di sini ada kayak gerutul-gerutulnya. Tapi tetap aja nih casing bening, kurang lux dong liatnya. Oke deh. Dan kita lihat sekarang ke dalam box ini dapat apa aja. Waduh. Smartphone kita taruh dulu di sini, dan di dalam boxnya ini dapat kepala charger. Kepala charger 80 watt. Oke. Dan udah nggak ada apa-apa lagi di dalam boxnya. Langsung aja kita bahas ke si smartphone-nya Meizu 21 atau Meizu 21. Tuh kan, lihat guys. Bentuk-bentuknya mirip sama Samsung Galaxy S series kan? Lihat tuh bump kameranya. Oke, kita porotin. Set. Ini dia Meizu 21. Keren kan loh? Dari lihat kayak gini udah keren banget guys. Bezelnya itu langsung ketara beda. Karena si framenya ini warnanya tuh kayak warna-warna
Sebenarnya ini frame-nya warna silver ya. Kemudian tapi di dalam sini ada warna lagi gitu. Ada warna putihnya. Jadi kelihatan manis dan keren aja gitu. Lihat dari frame-nya kan mirip nih sama Samsung Galaxy S series. Oke, kita lihat bagian belakangnya. Nah, kan bener kan? Ini Samsung Galaxy S series ya, A series, M series semua mirip-mirip kayak begini ya. Tuh. Waduh, tapi sebelum kita bahas desain secara keseluruhan, uniknya di mana? Kita lihat dulu yuk SIM tray yang dipakai dari Meizu 21 ini. Dia pakai apa? Ya, dia pakai slot model sandwich dual nano SIM, nggak nyediain slot micro SD. Ya, nah sekarang kita bahas desainnya nih guys. Di sisi kanan ini terdapat tombol power on off, tombol volume keras suara, 3 buah garis antena. Jarang-jarang 3, biasanya cuma 2. Di bagian atas ini terdapat 2 buah garis antena, mikrofon dan infrared blaster. Mantap. Dan di bagian sebelah sini cuma ada 2 buah garis antena, dan di bagian bawah terdapat speaker, mikrofon, 2 buah garis antena, mikrofon lagi, dan slot SIM tray yang udah kita buka tadi. Dan di bagian belakang ini terdapat 3 buah lensa dan ada LED flashnya. Nah loh, LED flashnya di mana? Nanti kita bahas ya. Nah di sini tulisannya Meizu. Di bagian depan ini ada kamera selfie dan ada earpiece-nya. Smartphone ini jelas ya semuanya ya. Posisi-posisinya gitu mantep gitu ya. Nggak bikin keraguan, nggak bikin samar-samar, nggak bikin gimana, semua serba tegas, garis-garisnya tegas gitu ya. Oke, nah yang menariknya apa desainnya? Lihat aja sendiri tuh guys. Ini mestinya bezelnya nih sangat presisi ya, nggak ada tuh dagu-dagu tebel tuh, nggak ada. Nanti pas kita nyalain layarnya ya. Dan yang menariknya adalah di bump kameranya ini LED flashnya di mana? Di sini guys. Melingkar di dalam ini guys. Waduh gila, keren banget sih ini, asli keren. Ya udah kita langsung aja nyalain ya. Hup. Meizu. Fly Me. Oke. Nah kita lihat tampilan screen lock ini guys. Zeng, wih keren ya, wus gitu guys, seru. Enggak lagi ya, lagi. Oke, kita masuk ke home screennya. Nah, dari sini aja kamu udah merasa keren nggak guys? Ini si smartphone-nya, ya kan keren kan? Lihat, bezelnya itu cantik banget guys. Bezelnya itu rata ya, sama persis tuh. Kiri kanan atas bawah, presisi banget. Lihat tuh. Nggak ada yang tebal-tebal dikit, nggak ada tuh, sama persis. Ini perfect banget sih. Ini adalah smartphone dengan bezel perfect ya, bener-bener perfect tuh guys. Keren, asli keren. Tuh, udah HP-nya ngotak walaupun ujungnya rounded ya, tapi di ujung-ujungnya ini bener-bener presisi banget tuh ya. Tetep presisi di ujungnya, set gitu ya, melengkungnya. Keren ini. Ayo bener nggak? Menurut kamu dari segi bezel ini keren nggak? Pasti keren guys. Dan kalau kita lihat nih, My Device kita lihat tuh, dia pakai chipsetnya Snapdragon 8 Gen 3. Waduh. Memorinya, RAM-nya 12 GB, internal storage 512 GB, sistem versinya pakai Flyme 10.5.0. Androidnya udah 14 nih, keren ya. Oke. Nah sekarang kita bahas soal desain dari Meizu 21 ini atau 21. Kita lihat dimensinya dari Meizu 21 ini memiliki panjang 156,7, lebar 75,3 dan ketebalan 7,9 mm dengan berat 198 gram. Jadi terbilang smartphone ini enggak berat karena masih di bawah 200 gram dan size-nya cukup pas di tangan, enggak berasa jumbo. Enak nih dari segi tampilannya. Kemudian layarnya ini memiliki bentang layar 6,55 inch jenis layar AMOLED. Refresh rate-nya 120 Hz HDR10+, dan resolusi layarnya 1080 x
2340 pixel. Mantap nih guys, ini keren loh. Tuh, dari segi manapun, kita lihat dari sisi manapun, ini keren banget. Tuh, saya deketin tuh. Asli nih guys, keren banget. Layarnya itu loh sama bezel itu cantik bener ya. Gila sih ini. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut soal belakangnya ini, kita tes performanya sekarang ya. Benchmark nih, kita mulai dari Antutu benchmark dari Meizu 21 berapa nih? Kita lihat skornya mencapai 2.142.503. Wah, ini mah tipikalnya dari Snapdragon 8 Gen 3 ya. Kemudian ini pakai GPU-nya Adreno 750. Dan untuk baterainya sendiri itu 4.800 mAh. Kemudian OS-nya Android 14, kemudian connectivity-nya kita lihat nih, GPS ada, Wi-Fi-nya ada, Wi-Fi 7 ya, Bluetooth 5.4, NFC ada, fingerprint ada, biometric face juga ada. Keren ya. Nah, sekarang kita lihat Geekbench 5-nya berapa? Skornya mendapatkan ya 1529 untuk single core dan 6155 untuk multi core-nya. Kemudian untuk 3D Mark-nya bisa mendapatkan skor max out untuk slingshot dan wildlife-nya. Udah deh, ngacirnya mah kalau udah kayak begini sih. Oke, sekarang kita tes buat performanya, FPS-nya seperti apa. Kita main game Genshin Impact. Nah nih guys, udah masuk ke gamenya Genshin Impact menggunakan Meizu 21. Kita tes suaranya nih. Merdu ya. Oke, kita mulai lihat dari, widih, enteng banget guys. Saya baru gini udah langsung licin. Layarnya licin saking entengnya nih guys. Zeng 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 zeng. Hungry. That's hot. Tuh. Suaranya guys, jernih banget desahannya. Dan ini saya main game Genshin Impact dengan settingan grafik rata kanan, highest 60 fps. Oke. Oh, lancar ya guys ya. Grafiknya juga jernih banget, detail banget ini si layarnya. Ya, di sana ada musuh, langsung aja kita samperin. Hello. Hello, weh, sini dong. Ini malah dia ngumpet lagi. Iya apa nih, udah kayak kesurupan aja. Kayaknya di sana ada puting beliung deh. Waduh, puting beliung nih susah nih. Nah lo kan. Puting beliung, kita pakai puting beliung juga. Oh, kagak bisa mendekat ya. Mana tuh si kepala suku? Kepala sukunya ngilang. Ngilang kepala sukunya. Gila sih. Main game Genshin Impact dengan spek tinggi, terus sunset kayak begitu. Waduh. Lihat bezelnya guys, tipis walaupun sini ada tompel dikit ya. Oke, sama tim saya udah dites FPS nih guys, main game Genshin Impact dengan settingan highest 60 fps selama 15 menit. Bisa dimainkan stabil di 55 hingga 60 fps dengan FPS rata-rata di 59 fps dan FPS terendah di 50 fps dengan suhu maksimal di 44 derajat Celcius. Jadi secara performa ini nggak ada kendala sama sekali guys ya. Udah dites main game Genshin Impact nih, game berat. FPS-nya manteng di atas. Mantap. Ya guys, ini udah masuk ke gamenya PUBG Mobile. Kita lihat settingan grafiknya. Grafik smooth, frame rate-nya ekstrim. Belum muncul 90 FPS-nya ya. Kita set ke smooth sama ekstrim aja dulu ya. Colorful.
Oke. Control. Kita nyalain gyroscope-nya. Kita mulai. Jebret. Ya guys, ini udah masuk ke gamenya PUBG Mobile menggunakan Meizu 21 atau 21. Gyroscope-nya aman ya guys ya. Dan kita lihat. Ini pakai settingan grafiknya smooth extreme ya. Lancar banget. Lompat, lompat, keker, tembak, tembak, keker, keker, tembak, tembak, keker. Ini karena settingan grafiknya smooth, jadi detailnya agak berkurang ya. Coba kita set grafiknya jadi SDR Ultra. Oh, nggak bisa, harus keluar dulu ya. Suaranya guys ya, stereonya berasa banget. Nih. Asli, keren banget. Dan ini sama tim saya udah dites juga FPS-nya guys ya, main game PUBG Mobile dengan settingan SDR, frame rate-nya ultra sekitar 10 menitan. Itu FPS-nya stabil di 35 hingga 40 FPS. Dengan rata-rata saat kita tes di 38 FPS. Dan FPS terendah di 35 FPS. Suhu maksimal saat kita tes di 38 derajat Celcius. Nah, di settingan grafik smooth frame rate extreme, nah ini di settingan ini lancar banget guys. FPS rata-rata di 58 FPS dan FPS terendah hanya di 55 FPS. Mantap. Jadi nggak ada kendala banget nih. Genshin Impact lancar, PUBG Mobile apalagi. Mantap. Nah, untuk GFX Bench dari Meizu 21 ini Aztec Ruin OpenGL high tier-nya 60 FPS. Aztec Ruin Vulkan high tier-nya 60 FPS. 1080p Carcass off-screen-nya 155 FPS. 1080p Manhattan off-screen-nya 347 FPS. T-Rex off-screen-nya 500 FPS. Dan performa CPU saat kita tes menggunakan aplikasi CPU throttling test selama 30 menit mendapatkan performa rata-rata di 77%. Dengan performa maksimal di 90% bertahan dari menit awal sampai di menit ke-13. Menit berikutnya performa turun di 80% dan terus stabil sampai di menit ke-30. Dan untuk touch sampling rate yang kita tes dengan aplikasi touch sampling rate tester, untuk input event invoke rate-nya di 120 Hz dan historical movement rate-nya di 119 Hz dengan maksimal mencapai 129 Hz. Maksimal sentuhan yang bisa diterima layar secara bersamaan bisa 10 jari nih guys. Dan sensor yang ada di Meizu 21 udah lengkap dan semua berfungsi dengan baik, dari accelerometer sensor, light sensor, proximity, orientation, gyroscope, sound sensor, dan magnetic sensor. Lalu pemakaian baterai di Meizu 21 di settingan layar maksimal di 120 Hz. Kita pakai untuk menonton video dengan kualitas 1080p sekitar 30 menit, baterai berkurang 2%, dari 90 turun ke 88%. Berikutnya kita gunakan scrolling TikTok dan Instagram kurang lebih 30 menitan, baterai berkurang 4%, dari 87 turun ke 83%. Dan kita pakai bermain game Genshin Impact dan PUBG Mobile kurang lebih 30 menit, baterai berkurang 10%, dari 82 turun ke 72%. Nah, saya mau bahas fitur yang menarik dari Meizu 21 ini guys. Yang mana di sini tadi di bump kameranya ini ada LED yang bisa nyala nih guys. Dan ini keren banget asli, nggak nyangka dan di luar nalar sih ini, di luar Nurul ya. Kenapa di bump kamera tiba-tiba disematkan ada LED yang bisa nyala, bisa diganti-ganti lagi warnanya. Nih dari menu ini guys, menu setting, terus masuk ke sistem appearance, kemudian ada dynamic halo. Nah ini si lampu LED ini buat sebagai notifikasi tuh, kayak incoming call, notification, charging light, volume, musik nih. Saya contohin ya. Tetap saya warna putih tuh. Nyala-nyala kan warna putih. Tuh. Zeng. Zeng. Keren banget kalau kita ganti warna orange. Zeng. Oh, nggak kelihatan ya. Coba warna biru. Kelihatan. Zeng.
Zeng. Gila keren banget cuy. Warna ungu dari jauh deh, Pak. Tuh. Zeng. Zeng. Gila keren banget sih ini. Asli keren banget loh. Asli guys. Keren banget. Ini nih yang saya bilang nih, desainnya keren banget ya. Udah desainnya ngotak ya, terus framenya kayak begitu. Lihat bezelnya tipis, presisi itu. Lengkung-lengkungannya sini juga presisi. Kemudian punya bump kamera seperti itu, dan ada lampu yang bisa nyala-nyala lagi. Ini mana ada HP kayak begini, nggak ada kan? Cuman Meizu 21 loh. Nggak ada kamera yang ada LED-nya gini di dalam gini. Kameranya bisa kerap-kerip kayak gini, bisa ganti-ganti warna lagi. Cuman Meizu 21, ya kan? Kalau yang Vivo itu kan dia warnanya cuman bisa cool atau warm aja. Tapi ini ada di dalam lensanya, kemudian warnanya bisa ganti-ganti. Mau warna apa juga bisa tuh guys. Pilihan itu banyak. Keren kan? Tuh. Gila keren sih. Tuh saya deketin lagi tuh guys. Gila keren banget cuy. Nah sekarang kita bahas soal kamera dari Meizu 21 ini, yang mana memiliki 3 buah kamera belakang yang terdiri dari 200 megapiksel f1.7 lensa utama, 13 megapiksel f2.4 untuk lensa ultrawide, dan 5 megapiksel f2.4. Kemudian kamera depannya ini 32 megapiksel f2.4. Yuk kita lihat hasil contoh jepretan foto dan record video dari Meizu 21 ini sebagai berikut. Ya guys, ini saya lagi ngerekam pakai kamera belakang dari Meizu 21, formatnya Full HD 30 fps. Oke, kita lihat ya di sini apakah bagus apa enggak. Kita lihat ke atas detailnya seperti apa guys. Oke, lihat gedungnya di sana masih jelas ya. Kalau kita lihat lagi ke atas, tuh tekstur langitnya kelihatan ya, nggak putih doang. Oke, kalau saya lihat di layar sih smoothnya sih ini smooth, cuman kok agak kurang smooth sih, bener nggak sih? Apa perasaan saya aja? Kita coba lensa ultra wide, jebret. Kita coba sambil jalan, sambil lari deh. Hop, hop, waduh banyak angin. Hop. Oke, jalan lagi. Gimana guys? Back lensa normal. Zet. Nah ini formatnya Full HD 60 fps. Kalau kita lihat detailnya masih sama ya. Cuman memang untuk smoothnya rada kurang ya. Ini si Meizu 21 kenapa ya? Padahal nih HP kan bagus ya, secara desain, secara spek hardware ya, jeroannya. Terus kameranya kok kayak kurang smooth begitu. Jebret nih 4K 60 fps, lihat aja tuh. Speknya gahar. Kamera tuh teksturnya gila keren. Cuman sayangnya ini kenapa smoothnya rada kurang ya. Rada kurang. Entah kenapa. Agak masih goyang-goyang. Tadi saya lari aja goyang-goyang. Jebret ini 8K 30 fps. Nih detailnya dari tekstur batu-batuannya kita lihat nih guys. Dan smoothnya juga lagi makin berkurang nih smoothnya nih. Oke, kita lihat di sini daun-daunannya ya, bagus banget nih daunnya. Ada yang warna ungu, warna hijau, hijau terang banget, agak kekuningan gitu ya. Mantap. Nah ini baik kamera depan dari Meizu 21, formatnya Full HD 30 fps. Kalau saya lihat, iya. Masih sedikit kalah bersaing dengan smartphone flagship ya. Dibanding sama Realme GT5 Pro aja masih bagusan Realme GT5 Pro. Padahal secara spek ya mirip lah ya. Chipsetnya Snapdragon 8 Gen 3 gitu ya, udah pakai papan atas semua. Tapi memang di Meizu 21 itu bisa merekam video selfie dengan formatnya 4K 60 fps. Sedangkan di Realme GT5 Pro nggak bisa, hanya bisa di 4K 30 fps. Itu banyak anjing sih. Gimana guys?
Jadi secara format ini lebih tinggi, bisa 4K 60 fps, tapi secara kualitas videonya sih masih bagusan Realme GT 5 Pro. Kalau saya bandingin ya, kamu lihat sendiri aja. Sekarang kita tes sensor fingerprint yang ada di layar. Posisinya agak ke atas gini ya. Oke, banyak mentalnya nih. Continue. Dan kita sekalian face unlock-nya. Ya, proses perekaman wajah. Dan oke, sekarang kita tes fingerprint. Nggak bisa jempol. Baru mau ya. Dan kita lihat di sini, keren cuy. Kita swipe, intip, langsung kebuka cepet loh. Swipe, intip, mantap. So menurut saya Meizu 21 ini adalah smartphone yang secara desain saya suka, keren banget. Karena dia pertama bezelnya itu indah banget ya, bezelnya itu tipis dan presisi di semua sudut, kiri kanan atas bawah sama, nggak ada yang gedean dikit kecilan dikit, nggak ada, semua sama, cantik benar. Kemudian dia punya bump kamera yang mirip Samsung Galaxy S series atau A series gitu, bulat. Tapi di dalam buletannya ini ada LED yang bisa menyala-nyala dan bisa warnanya diganti-ganti sebagai notifikasi dari smartphone ini. Keren banget kan? Dan ini adalah smartphone yang ngotak. Tentu smartphone ngotak adalah smartphone yang enak buat digenggam, ya kan? Kemudian untuk performa Snapdragon 8 Gen 3 mancap. Main game Genshin Impact di settingan rata kanan highest 60 fps. Bisa stabil guys di 55 hingga 59 fps, jadi nggak ngedrop tuh. Kemudian main game PUBG Mobile apalagi lancar. Nah tapi sayangnya soal kameranya nih, kameranya pakai mengusung 200 megapiksel segala lagi, tapi hasilnya menurut saya B aja, malah B minus kali. Kalau dibilang ini kualitas kameranya seperti apa, saya bilang cukup. Dibilang bagus, enggak, cukup aja. Bisa foto normal, ultrawide, ngezoom juga jauh, kemudian night mode, kemudian portrait mode, tapi hasilnya semua itu C. Kasihan nih. Ini kurang tuningan kameranya nih. Ini sayang banget. Secara desain mantep pol, secara performa mantep pol, secara kamera Oke guys, demikian video mengenai Meizu 21 ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.